Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bohel Trader. Oke, di sini saya entry di luar kebiasaan saya, teman-teman. Dimana biasanya di sini saya selalu entry menggunakan multi time frame ya. Nah, kebetulan di sini saya tidak menggunakan multi time frame, teman-teman. Jadi dari momentum sini, kemudian harga naik ke atas sini. Nah, biasanya kan saya multi time frame dan entry di time frame ketiga ya. Biasanya saya entry-nya di time frame ketiga. Di ini saya multi time frame dulu ke H1. H1 di sini sudah menyentuh top BB ya. Kemudian biasanya saya entry di M15. Nah, kalau entry di M15 maka saya akan entry-nya di sini, teman-teman. Oke ya, sini. Saya di sini entry, kemudian tarik Fibo dan turun, oke. Nah, kenapa saya bisa entry-nya kok sekarang di pucuk kayak gini? Nah, ini saya mempergunakan base dari sini, teman-teman. Base dari H4 ini. Ketika H4 ini tidak terlihat ada base ya. Biasanya di time frame yang lebih kecil itu ada terlihat base-nya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada rally, base, drop ya. Sebentar. Nah, ini. Rally, base, drop sampai ke sini. Nah, ini di sini ya. Ada rally, kemudian untuk base dan drop. Nah, di sini biasanya akan menyentuh zona sini lagi, zona base sini lagi. Nah, ketika ini naik ke atas ke sini lalu turun, nah di sini saya ambil sell, teman-teman ya. Ambil sell, dan untuk menempatkan stop loss tadinya biar lebih kecil. Jadi tadinya saya pasang stop loss di sini ya. Jadi ketika menyentuh kemudian dia turun, saya ambil sell di sini dari 55 sampai 60. Jadi 5 pips tadinya, awalnya ini stop lossnya hanya 5 pips, teman-teman. Nah, di sini jadi zona seperti ini bisa teman-teman gunakan untuk zona-zona re-entry ya. Dimana ketika MA5 dan 10 high ini di samping kirinya itu ada base ya. Itu bisa digunakan untuk dapat entry di pucuk seperti ini ya. Nah, ini kalau kita ukur dengan Fibo di M15 tempat entry, nah maka di sini dia sudah ada di zona TP2 ya, teman-teman ya. Nah, makanya ini selepas ini akan saya cut profit aja di sini, teman-teman, karena udah lebih dari cukup ya. Kita ukur aja dulu berapa pips dari sini sampai ke sini. Saya udah dapat sekitar 71 pip, teman-teman ya. Udah lebih dari cukup. Nah, caranya seperti itu untuk re-entry yang kita tanpa menunggu konfirmasi di time frame kedua dan ketiga ya, teman-teman. Boleh digunakan entry di pucuk manakala di pucuk tersebut ada base ya. Oke, kita cari contoh ya untuk hal-hal yang sama seperti ini. Kita cari contoh di pair yang lain ya. Misalkan kita cari re-entry H4 lalu di samping sebelah kirinya ada base ya. Nah, oke, kita ambil contoh yang ini, teman-teman ya. Kita ambil contoh di pair yang lain ya, New Zealand USD. Ketika di sini ada momentum buy ya, momentum buy di zone zero loss buy, kemudian harga turun ke MA low di sini. Nah, ini sebetulnya bisa entry tanpa menunggu konfirmasi multi time frame selama di samping kiri sini di zona MA5 dan 10-nya sini berbarengan dengan demand zone di samping kanan, di samping kiri di sini. Nah, ini di samping sini sebetulnya harus ada demand zone, teman-teman. Nah, di sini ya. Coba kita lihat aja di time frame yang lebih bawah. Kita lihat di H1. Di H1 sini apakah ada base? Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini ada base ya. Saya tandai garis lurus aja. Oke, ini. Dan ini. Nah, ini adalah base-nya. Nah, makanya harga ketika turun dia menyentuh zona base ini lagi. Nah, ketika zona base ini sudah disentuh, kemudian dia naik dan close di sini, maka teman-teman bisa buy di sini. Ketika close candlestick di sini, ya. Nah, ini kan tanpa menunggu multi time frame. Di sini teman-teman bisa entry buy. Kalau kita hapus lagi ininya dan kembali lagi ke jalur PBMA-nya, maka di sini ada setup lubang, teman-teman tuh ya. Nah, ini cuma kalau kita multi time frame kan ya, tadi re-entry H4 ini time frame keduanya setup lubang, lalu time frame ketiga di M15 yang kita dapat entry di M15 nya itu di sini. Nah,
kita dapat entry di sini. Nah, yang seperti biasa saya gunakan, saya dapat entry di sini. Tapi ketika teman-teman menggunakan zona base di samping kiri sini, ini akan dapatnya di sini ya. Jadi lumayan sebetulnya, dari 68 sampai 68 sampai 96, sekitar 28 pip teman-teman, jaraknya kan lumayan ya. Nah, di sini stop lossnya juga lebih kecil, sampai ke sini sekitar 7 pip teman-teman stop lossnya kalau dari sini ke sini. Nah, kalau dari sini 96 sampai ke sini 62, berarti dapat 34 pip teman-teman stop lossnya kalau dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini hanya 7 pip. Jadi memang untuk zona re-entry H4 itu bisa dipergunakan base di samping sebelah kirinya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, seperti yang barusan tadi juga saya entry di Euro CAD ya. Nah, ini kan sama persis teman-teman ya. Di samping kiri sini ketika kita turunkan, maka di situ ada supply zone karena kita lagi sell. Kalau kita lagi buy, maka di samping kirinya ada demand zone, seperti itu. Nah, ini di H1 sini ada rally base drop di sini. Nah, ketika harga menyentuh ke sini, kemudian dia bereaksi turun. Nah, di sini candlesticknya bedanya tidak meninggalkan ekor ya. Di sini tidak ada shadow-nya. Nah, jadi ketika ini turun saya sell di sini dan tidak sempat saya rekam, dan sekarang harganya turun sampai ke TP2 sekitar 70 pip. Oke, begitu aja teman-teman ya. Poin pembelajarannya adalah untuk entry di pucuk atau di lembah bisa dipergunakan zona-zona demand zone dan supply zone seperti barusan saya jelaskan. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.